Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengabsen kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, baiklah. Kenapa katanya? Sakit. Semoga lekas sembuh ya. Baiklah, di sini Ibu akan memimpin doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, siapa yang ingat pembelajaran kemarin? Iya, kemarin kita belajar tentang tema 9, subtema 2, pembelajaran keempat. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kelima. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan seperti biasa kita mainkan lagu kebangsaan. Di sini Ibu akan menyanyikan lagu kebangsaan dan kalian berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, di sini Ibu pengen lihat kalian berdiri semua, tetap berdiri. Kerapian kalian sudah. Kenapa itu bajunya nggak masuk? Masukkan bajunya. Nah, sekarang kalian, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita masuk pembelajaran tema 9, subtema 2, pembelajaran kelima. Tema 9 itu benda-benda di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar, iklan televisi, siswa dapat menjelaskan informasi-informasi penting dan isi iklan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menuliskan informasi-informasi iklan televisi dan internet, siswa dapat menyimpulkan informasi-informasi penting isi suatu iklan dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar, minuman yang merupakan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen, siswa dapat mengidentifikasi komponen penyusun zat campuran dan ciri-ciri zat campuran dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi, menentukan contoh jenis campuran, siswa dapat mengidentifikasi komponen penyusun zat campuran dan menuliskan sifat atau ciri-ciri zat campuran dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati gambar gerak tari, siswa dapat menjelaskan pola lantai gerak tari dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan mengamati gambar gerak tari, siswa dapat menuliskan bentuk pola lantai tarian dengan tepat. Yang ketujuh, dengan kegiatan mencoba pergerakan bentuk pola lantai tarian daerah, siswa dapat memperagakan pola lantai tarian daerah dengan tepat. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang, hari ini adalah tanggal 9 atau tanggal 8? Tanggal 8 Juni 2020. Hari Senin. Oke, kita akan belajar tentang, kemarin kita sudah masuk bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Sekarang kita belajar tentang IPA dulu. Muatan IPA. Muatan IPA. Siapa yang masih ingat apa itu zat homogen dan apa itu zat heterogen? Apa anak-anak? Oke, baiklah. Zat homogen adalah Ada yang masih ingat anak-anak? Oke. Zat homogen adalah zat campuran yang terdiri
atas dua materi atau zat dapat menyatu secara merata. Ada yang masih ingat contoh dari zat homogen? Iya, betul. Adalah campuran gula, terus apa lagi anak-anak? Betul, pewarna. Apa lagi? Air itu dia melarutkan. Setelah itu heterogen. Siapa yang tahu zat heterogen itu zat apa? Iya, campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Berarti kebalikan dari homogen. Jadi kita tuliskan dulu. Zat campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu. Siapa yang masih ingat contohnya? Contoh dari zat heterogen. Nih, contohnya adalah tanah, kopi. Tadi siapa yang jawab kopi di homogen? Itu salah ya. Kopi itu masuk di heterogen. Dia itu tidak dapat menyatu. Pasti ada ampas, nanti kita uji coba. Terus setelah ini minyak. Kenapa minyak dikatakan zat heterogen? Karena zat heterogen itu, minyak itu adalah zat heterogen yang tidak dapat menyatu. Coba, minyak dikasih air, pasti tidak menyatu kan? Oke, baiklah, kita akan uji coba. Sini ibu punya sirup. Nih, sirup ya. Kita masukkan ke dalam gelas. Nih. Sudah. Ibu juga punya kopi. Kita coba. Buka buku kalian. Itu di buku kalian ada di halaman buku siswa ya. Di buku siswa kalian itu di halaman 6. Di halaman 6 kalian buka buku kalian di halaman 6. Di situ ada air sirup dan air kopi. Ya, dibaca. Oke. Nih, ibu praktekkan langsung untuk kalian. Nih, masukkan kopinya ya. Sudah. Kita kasih airnya.
Sisa ini, ibu punya oralit. Kalian tahu oralit itu apa? Oralit itu adalah campuran garam dan gula. Ini adalah obat buat kalian sakit perut. Ya, ini oralit. Nih, ibu bikin 3 campuran. Kalau di buku cuma ada 2 kan? Yuk, kita aduk. Ayo kita lihat. Kopi adalah zat apa anak-anak? Dibaca. Air kopi bubuk merupakan campuran atas 3 materi. Air mineral, gula, dan serbuk kopi. Ini tadi sudah ibu campur dengan gula ya anak-anak, dari rumah ibu sudah campur dengan gula. Nah, sedangkan air sirup ini air mineral. Dalam sini tuh ada gulanya, ada glukosa. Di sini ada tulisan nama, kalau glukosa itu adalah gula anak-anak. Dan lagi di dalam sini ada zat perasa. Ini rasa melon. Nah, ibu juga ada mencampurkan juga ini oralit. Oralit ini di dalamnya ada garam, terus ada gula, sama seperti zat homogen. Campuran yang terdiri dari 2 materi atau zat dapat menyatu. Ini gula sama garam menyatu kan? Sama juga halnya dengan sirup. Tadi gula sama zat perasanya menyatu. Sedangkan kopi ini dia tidak menyatu. Lihat, masih ada ampasnya. Sama seperti penjelasan zat heterogen, zat campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu, yaitu tanah, kopi, dan minyak. Nih, ada ampasnya. Seperti itu ya. Sudah kalian pahami anak-anak? Sekarang ibu pengen kalian buka halaman 107. Ada di situ 107. Kerjakan. Ibu tunggu selama 15 menit. Setelah itu kita istirahat. Sebelum kalian mengerjakan, jadi di buku kalian ada ciri-ciri campuran homogen maupun campuran heterogen. Dapat dibuat kesimpulan. Yang pertama, campuran tersusun atas 2 atau lebih unsur senyawa. Itu sama dengan zat apa anak-anak? Itu yang disebut dengan sebuah zat. Yang kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusun. Yang ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusun tidak tetap. Yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Nah, kalian mengerjakan halaman 107 selama 15 menit. Oke. Ada yang tidak paham, nanti kalau setelah istirahat tanya lagi sama ibu ya tentang percampuran zat homogen dan heterogen. Oke, sudah ada yang selesai. Oke, baiklah. Baiklah anak-anak, sudah ada yang selesai. Oke. Nah, di sini ibu melihat tugasnya si Indra ya. Nah, di sini Indra menuliskan air susu. Komponen penyusunnya ialah air mineral, gula, dan susu. Siapa yang menjawab sama seperti Indra? Iya. Campuran tersebut atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. Ini adalah campuran, yaitu tadi homogen, campuran homogen. Nah, terus dan lagi ada yang menambahkan bensin,
komponen penyusunnya air bensin. Zat campurannya adalah heterogen. Siapa yang menjawab itu tadi? Iya, betul, Putri. Ini Putri tadi sebenarnya ditulis bensin, komponen penyusunnya air bensin. Bisa. Zat campurannya yaitu campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu. Ini kebalik ya si Putri ya, sifat campurannya itu. Kalau yang Putri tuliskan tadi itu campuran dari homogen. Seharusnya Putri tuliskan campuran dari heterogen. Terus ada lagi ini air yogurt. Air yogurt komponen penyusunnya susu basi, keju. Ini sifat campurannya malah masuk ke heterogen. Bukan ya, air yogurt itu komponen penyusunnya adalah susu, air, dan bakteri. Dia itu menyatu. Jadi dia itu adalah homogen. Kalau di sini sifat campuran dari punya Dita ini, sifat campurannya adalah heterogen, dia tidak dapat menyatu. Coba kalian uji coba nanti di rumah. Dicoba kalian beli yogurt dicampur dengan air, dia pasti larut. Kalau dia tidak larut, dia mengkristal atau ada serbuk-serbuknya. Pokoknya intinya dia tidak dapat menyatu lah, tidak seperti tadi air sirup sama oralit, dia menyatu jadi satu, berubah warnanya. Jadi kalau kopi itu di bawahnya ada ampas, dia tidak melebur semuanya. Jadi kalau zat homogen itu semuanya tuh jadi satu. Kayak kalian air gula dimasukkan air gula dengan teh. Nah, kayak jawaban dari Indra ini nomor 2-nya. Air gula dengan teh, kalian teh itu sebenarnya sama seperti kopi. Ya, sama seperti kopi, zat heterogen. Tapi tehnya kalau teh celup kalian tinggal celup dikasih gula bisa. Kalau tehnya bubuk, kalau tehnya tabur sama dia seperti kopi. Jadi ada dua kemungkinan kalau teh ya, air teh sama teh bubuk. Jadi kalau teh bubuk itu masuk ke heterogen. Ya, teh bubuk air gula sama air panas itu masuknya ke heterogen. Kalau teh bubuk, kalau teh celup masuknya ke homogen karena dia dicelupkan dan di situ tidak memiliki ampas. Ya kan, materinya menyatu jadi satu dengan air. Kalau yang bubuk tadi kata si Indra itu salah. Kan kalau bubuk itu dia nggak bisa larut sama-sama. Paham? Oke, baiklah. Di sini ibu juga mau bertanya. Ini ibu melihat ada yang bilang minyak goreng. Minyak goreng itu masuk dalam campuran homogen. Kenapa? Di sini katanya jenis campuran minyak goreng, komponen penyusunnya minyak goreng, sifat campurannya adalah homogen. Ini ibu ingin meluruskan, minyak goreng itu adalah campuran heterogen. Kenapa? Minyak goreng tidak dapat menyatu. Di sini kalian menjelaskan menyatu karena dia goreng ikan. Bukan, dia menyatu itu dengan air. Kan ibu lihat tuh, atas dua zat atau materi berbeda. Minyak goreng tidak dapat menyatu dengan air. Kalau dengan ikan itu dia meresap, bukan menyatu anak-anak. Paham? Oke, baiklah. Setelah itu ibu juga bingung dengan jawaban dari Michelle.
air jeruk, perasan air jeruk masuk ke dalam komponen zat heterogen. Kenapa salah? Ini. Nah, yang dikatakan zat heterogen adalah zat yang tidak bisa menyatu. Kalau air jeruk diperas, kalau jeruknya dimasukkan ke dalamnya dia tidak bisa menyatu. Kalau cuma airnya yang diperas, dia bisa menyatu. Nanti dikasih gula. Jadi di situ ada 2 zat atau lebih, dia bisa menyatu. Gula sama air jeruk menyatu kan? Iya. Salah ya. Ini lagi. Air wortel. Air wortel katanya. Komponen penyusun air dan wortel. Zat campurannya heterogen. Kalau dibilang betul sih, kalau dibilang heterogen karena wortel dikasih garam, dia akan mengembang, bukan mengempis. Seharusnya mengempis kan, karena dilarutkan dalam air. Dia akan mengembang, dia akan membesar diameternya. Setelah itu dia itu masuk campuran mana sih? Heterogen atau homogen? Kita lihat, kalau heterogen tadi adalah yang tidak dapat menyatu. Terus homogen adalah campuran yang dapat menyatu secara merata. Berarti gimana? Ada yang bisa jawab? Jawabannya kalian nanti dicoba di rumah. Gimana sih wortel itu kalau dicampur air garam terus dikasih air biasa? Dia mengembang atau mengempis? Dan lagi kalau dia mengembang berarti dia termasuk campuran homogen. Kalau dia tidak mengembang berarti dia masuk ke heterogen. Besok ibu tunggu jawabannya. Oke, setelah itu ini ada jawaban, yaitu jus alpukat, Bu. Jenis campuran alpukat, gula dan air. Sifat campuran yaitu kemudian itu yang menjawab jus jeruk, jus apel, jus alpukat, itu semuanya betul kalau jawabannya homogen ya anak-anak ya, karena dia bercampur. Memang mereka memiliki ampas, tapi dia bercampur secara merata. Dia tidak seperti kopi. Lihat kopi. Kalau kopi itu memiliki ampas. Jadi gini. Kalau kopi di bawahnya kalian nanti terjadi ada ampas seperti ini. Nih. Tuh, ada ampasnya kan? Kalau jus itu dia bercampur secara merata seperti zat homogen. Zat homogen kan secara merata campuran gula, pewarna, air. Kalau buah itu dia sudah memiliki gula sendiri, dia sudah memiliki pewarna sendiri, jadi dia kalau di blender menjadi rata seperti itu. Kalau kopi kenapa Bu nggak mau merata? Karena kopi tadi memiliki ampas sama seperti teh bubuk ya. Kalau teh bubuk kalian campurkan, dia sama seperti kopi, zat heterogen seperti itu ya. Sudah paham? Nah, dan lagi di sini Ibu menemukan jawaban air kelapa, komponen penyusun adalah zat-zat mineral, sifat campurannya adalah heterogen. Sifat campurannya itu adalah homogen karena zat-zat mineral yang diambil dari tanah ke buah itu adalah zat homogen. Dia adalah zat campuran yang secara merata dari tanah.
Coba kalian rasanya berapa? Sama kan rasanya? Gak ada. Sekali minum rasanya asin, sekali minum rasanya pahit, ya kan? Oke, baiklah. Di sini ada yang menjawab air es, Bu. Air es itu Ibu mau tanya komponen penyusunnya apa? Komponen penyusunnya itu cuma satu. Di sini jawabannya air mineral, air es. Terus komponen penyusunnya air mineral sama es batu. Sifat campurannya homogen. Bukan ya? Kalau sifat campurannya itu homogen itu kan sifat campuran yang terdiri atas dua materi. Kalau es batu sama kalau es batu anak-anak, es batu itu sama air mineral itu satu materi. Kan kalau zat homogen itu dari dua materi. Mungkin menurut kalian, Bu, ada air mineral sama air es, Bu. Air mineral, air es itu terbuat dari apa? Terbuat dari air. Air es adalah es batu, ada rasanya enggak? Enggak ada kan? Enggak ada gula kan es batu? Enggak ada pewarna kan? Jadi es batu ini terbuat dari air mineral. Dicampurkanlah air mineral ke es batu, atau es batu dicampur air mineral. Jadi air es itu cuma satu materi zat, ya. Satu materi zat, berarti dia itu zat tunggal, bukan zat homogen atau heterogen. Seperti itu. Kan sekarang kalian pahami, zat homogen adalah zat campuran. Campurannya betul es batu sama air mineral. Tapi setelah itu yang terdiri atas dua materi. Kalau dua materi, Bu, kan ada air mineral sama es batu. Nah, tapi dibaca lagi, yang menyatu secara merata. Ya, air es batu itu terbuat dari air mineral. Dia membeku. Coba kalian diamin dia selama 10 menit di luar kena matahari. Dia jadi apa? Jadi air. Sama air mineral itu sama aja. Betul nggak? Seperti itu. Kalau kalian bilang masuk ke heterogen, Bu, karena dia tidak dapat menyatu. Orang es batu kok sama air nggak nyatu lah, Bu. Bukan. Air itu masuk dia ke zat tunggal karena dia sama-sama air. Seperti itu. Kayak seperti kalian minyak goreng dicampur minyak goreng, jadi dia zat tunggal, satu zat campuran aja atau satu materi. Seperti itu. Kalau homogen kan dua campuran, heterogen juga dua campuran sebenarnya. Tapi kalau homogen itu Ibu ingatkan lagi, kalau homogen itu bisa larut, kalau heterogen itu tidak bisa. Dia tidak mau bercampur seperti itu. Dan lagi, ini jam berapa sih? Jam berapa? Jam 10 ya. Udah waktunya memang istirahat. Tapi Ibu mau tanya lagi satu pertanyaan. Yang bisa menjawab, Ibu kasih istirahat duluan. Ya, yang bisa menjawab Ibu kasih istirahat duluan. Terus Ibu traktir makan di kantin. Siapa mau? Iya, betul. Ini. Sekarang Ibu ingin kalian, Ibu mau bertanya. Jika tepung dikasih air, terus dikasih kopi, dikasih gula, dia menjadi zat apa? Ayo, siapa bisa? Kopi, tepung, air, gula. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, oke, baiklah. Sekarang gak ada yang bisa jawab kan? Ibu yang akan menjawab.
menyatu secara merata, kan? Kenapa bukan itu ada itu materinya ada 4, ada gula, ada air, ada kopi. Kan kopi itu masuk ke dalam heterogen. Ini kalau tepung itu dia akan menyerap gula, akan menyerap kopi, dia akan berlebur menjadi satu. Kopi yang kalau digoreng nggak bakal jadi ampas. Kalau digoreng kan, ini semisalnya kalau digoreng kopi dicampur dengan tepung, dicampur dengan gula, terus dikasih air. Kalian goreng deh nanti, itu pasti kopinya nggak bakal jadi ampas. Kalau air dan kopi itu jadi heterogen. Dia tidak dapat menyatu. Tanah juga, coba kalian tanah dikasih air, nyatu nggak? Paling cuma warnanya aja coklat-coklat kan, kayak air comberan, coklat-coklat. Terus daun dikasih air, dia nggak bakal nyatu. Daun sama air nggak bakal nyatu, aman aja ya kan? Terus apalagi yang ingin ditanyakan sebelum kita istirahat? Yang tadi bilang Oreo bu dikasih itu menyatu nggak? Oreo dikasih susu. Apa ada yang bilang Oreo dikasih susu dapat menyatu? Orang Oreo yang nggak diaduk kok mau nyatu? Oke, sekarang kalian masukkan bukunya dalam tas. Kalian istirahat, beresin di meja-mejanya. Udah jam berapa ini? Dan istirahat dulu ya. Kita mau ke kantor. Sudah masuk semua? Nah, berhubung hari ini sekolah ada rapat, kalian pulang cepat. Nah, sebelum itu, Ibu ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar apa aja? Bahasa Indonesia tentang iklan. Yang kedua, IPA. Tadi tentang bahasa Indonesia kalian mempelajari tentang iklan di televisi. Ingat ya, tugas kalian dari bahasa Indonesia. Terus yang IPA tadi kalian belajar tentang zat campuran, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen tadi apa? Ya, zat campuran homogen adalah zat campuran yang terdiri atas dua materi atau zat dapat menyatu secara merata, seperti gula, seperti campuran air dan gula, pewarna, terus apalagi tadi? Air susu, jus, terus zat heterogen, zat campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu, yaitu air dengan tanah tidak dapat menyatu. Air kopi memang dua zat tapi tidak dapat menyatu. Terus apa lagi? Minyak dan air dia tidak dapat menyatu. Terus daun dan air dia tidak dapat menyatu kan? Dia memang memiliki dua zat tapi tidak dapat menyatu, seperti itu. Dan lagi kalian harus ingat di sini ya, dia itu Ibu jelaskan lagi sedikit. Zat campuran terdiri atas dua materi. Dia sama nih, dua materi juga. Tapi yang berbeda adalah tidak dapat menyatu dan dapat menyatu secara merata. Ya. Nih, zat homogen. Kalau zat homogen itu kalian ingat-ingat nanti kalau pas ulangan. Zat homogen itu berarti zat yang dapat menyatu semuanya, berarti campur-campur menyatulah kayak air susu kayak gitu. Nah, terus zat heterogen berarti zat yang tidak dapat menyatu. Seperti apa ya? Air sama bensin nggak bisa menyatu. Jadi dia adalah zat heterogen. Ingat aja yang tidak bisa menyatu itu adalah zat heterogen. Homo. Kalau homo itu adalah yang dapat menyatu. Oke, baiklah. Sudah itu
Jadi kalian di rumah, ini kan pulang nih. Kalian di rumah jangan lupa baca buku buat besok. Tema 9 juga, subtema 2 tetap, pembelajaran ke-6. Besok pembelajaran habis subtema 2 ya. Terus kalian bersihkan dulu di bawah-bawah meja kalian, ada sampah-sampah. Nanti yang piket nyapu ya, yang piket nyapu, bersihkan ruangannya, naikkan kursi-kursinya. Sebelum kita naikkan kursi, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini ibu yang memimpin. Sekarang ibu memimpin secara agama Islam. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang piket ya, yang piket menyapu. Dan yang enggak piket naikkan kursinya ke atas meja. Dilihat tuh sampah-sampahnya. Oke, pembelajaran selesai. Ibu rapat dulu. Terima kasih, selamat pagi. Ini diberesin ya.